Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang teori-teori dalam psikologi sosial. Lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 atas anggota Muhammad Haikal Alif, Mutia Rahma, dan juga Mursyidatul Khairah. Dalam perkembangan disiplin psikologi sosial, terdapat banyak teori yang bertujuan menjelaskan gejala-gejala psikologi perilaku sosial manusia. Banyaknya teori psikologi sosial berbeda-beda untuk menjelaskan suatu perilaku yang sebenarnya kurang lebih sama. Pada bagian ini akan dibahas tentang teori-teori kontemporer dalam psikologi sosial. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Salah satu tokoh dari teori behavioristik adalah B.F. Skinner. B.F. Skinner menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. Skinner menggunakan operan conditioning atau perilaku sukarela yang digunakan dalam suatu lingkungan tertentu. Operan conditioning ini meliputi ganjaran reward dan penguatan atau biasa disebut reinforcement. Contohnya, ketika ibu melihat anaknya sedang belajar, ibunya dapat memberikan pujian agar si anaknya dapat lebih giat belajar lagi karena ada pujian tersebut. Yang kedua yaitu teori belajar sosial. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini menekankan bagaimana lingkungan dan perilaku orang lain dapat menjadi model dari munculnya perilaku seseorang. Teori ini juga percaya bahwa yang namanya perilaku itu dipelajari, tidak mungkin muncul begitu saja. Contohnya, seorang anak yang punya kebiasaan mengupat, terutama apabila keinginannya tidak dipenuhi. Ibunya khawatir kenapa anaknya dapat berperilaku seperti itu. Setelah diteliti, ternyata ayahnya menunjukkan perilaku yang serupa. Hal ini disebabkan karena adanya modeling. Yang ketiga yaitu teori stimulus respon. Teori ini menekankan adanya hubungan sebab dan akibat antara manusia. Secara sosial, orang akan memberikan reaksi dari stimulus yang diberikan padanya. Itulah yang menyatakan kalau secara sosial, orang akan berubah dengan dorongan yang tepat, seperti mencari uang karena lapar, menangis karena sedih, dan lainnya. Yang keempat yaitu teori lapangan. Pendiri teori lapangan atau field theory adalah Carl Lewin. Carl Lewin mengemukakan bahwa segenap peristiwa perilaku seperti bermimpi, berkeinginan, atau bertindak merupakan fungsi dari ruang hidupnya. Dalam hal ini, lingkungan sebagai ruang hidup tidak dapat dipisahkan dari kesatuan dengan kepribadian manusia. Ruang hidup terdiri atas peristiwa-peristiwa di masa lalu, di masa sekarang, dan masa yang akan mendatang, merupakan aspek-aspek hidup yang mempengaruhi setiap perilaku seseorang. Penekanan pada keterkaitan antara individu dan lingkungan memberi sumbangan yang cukup besar dalam perkembangan disiplin psikologi secara umum dan psikologi secara khusus. Contoh dari teori lapangan ini dapat dilihat pada anak-anak yang sangat kecil memiliki cita-cita pada umumnya menjadi dokter, polisi, guru, dan pilot. Namun saat dewasa, cita-cita anak ini akan berubah sesuai dengan pemikirannya yang telah berkembang, dan mereka akan menemukan cita-cita dan pilihan hidupnya sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Teori pertukaran sosial. Salah satu teori pertukaran sosial adalah Georgi Homan. Menurut teori pertukaran sosial, individu memasuki dan mempertahankan suatu hubungan sosial dengan orang lain karena ia merasa mendapat banyak keuntungan. Keuntungan berupa ganjaran dari hubungan itu. Teori pertukaran sosial menggambarkan kehidupan manusia sebagai suatu perjuangan sosial yang membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama dengan orang lain itu dibutuhkan untuk dapat memuaskan kebutuhan masing-masing individu. Contohnya adalah seorang anak bernama Budi akan berteman terus dengan Andi apabila keduanya merasa senang karena dapat saling meminjam mainan. Yang kedua, teori peran. Teori peran memberi penilaian terhadap perilaku sosial dengan penekanan pada konteks status, fungsi, dan posisi sosial yang terdapat dalam masyarakat. Peran adalah sekumpulan norma yang mengatur individu-individu yang berada dalam suatu posisi atau fungsi sosial tertentu, memiliki keharusan untuk berperilaku tertentu. Perilaku sosial seorang dalam sebuah kelompok merupakan hasil aktualisasi dari suatu peran tertentu.
Peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang yang menduduki posisi atau sosial tertentu dalam masyarakat. Posisi sosial yang menunjukkan peran tertentu itu misalnya adalah peran guru, atasan, bawahan, presiden, orang tua, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.